Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai hadis riwayat Muslim tentang niat. Sebelum itu, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Cici Hardianti. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam, tepatnya dari kelas KPIA dan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai hadis riwayat Muslim mengenai tentang niat. Di sini dapat kita lihat bersama-sama ada 4 menu yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah kompetensi inti, yang mana kompetensi inti berisi 1. Menerima dan meyakini bahwa Al-Quran dan hadis merupakan ajaran Islam yang harus diikuti. 2. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan hadis arba'in tentang niat. 3. Memahami pengetahuan dengan cara mengamati berdasarkan rasa ingin tahu tentang pentingnya niat dalam melakukan sesuatu hal. Kita lanjut ke menu yang kedua, yaitu kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya 1.1 meningkatkan ketakwaan dengan mengikuti hadis dan Al-Quran. 1.2 menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. 2.1 menerapkan hadis arba'in tentang niat dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 mendemonstrasikan dalam melakukan perbuatan harus didasari dengan niat. 3.1 memahami arti dan isi kandungan dari hadis riwayat Muslim tentang niat. 3.2 memahami sebab turunnya hadis arba'in tentang niat. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai tentang hadis riwayat Muslim tentang niat. Oke, kita masuk ke materi. Di materi kita juga akan membahas beberapa subjudul, yaitu kita akan membahas pengertian niat, hadis tentang niat, asbabul wurudnya, dan isi kandungannya. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas dari pengertian niat. Ustadz Isnan Ansori dalam buku fikihnya Niat menerangkan secara bahasa. Niat berasal dari bahasa Arab, yaitu nawa yanwi niatan, yang mana memiliki makna al-qasdu, yang artinya suatu tujuan atau maksud ataupun keinginan. Secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan niat. Ada 3 pendapat, yaitu pendapat pertama dari kalangan al-Malikiyah, yang mana mendefinisikan bahwa niat adalah sebagai tujuan dari suatu perbuatan yang hendak dilakukan oleh seorang manusia. Menurut Asy-Syafi'iyah, mereka mendefinisikan bahwa niat itu suatu tujuan dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, mereka berpendapat bahwa niat adalah rukun ibadah. Kenapa? Karena niat bagi mereka merupakan suatu tekad untuk mengerjakan sesuatu yang beriringan dengan pengerjaannya. Artinya, niat itu dilakukan bersamaan dengan perbuatan, bukan dikerjakan sebelumnya. Jadi, itulah tadi pengertian niat, baik dari bahasa maupun istilahnya. Lanjut, kita akan membahas tentang hadis niat dan terjemahnya, yaitu yang mana bunyi hadis riwayat Muslim tentang niat adalah An Amiril Mu'minina Abi Habsi Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw marati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang mana artinya dari Amirul Mukmin Abi Habs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya juga. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tersebut akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Jadi itulah tadi bunyi dan terjemahan dari hadis riwayat Muslim tentang niat. Kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu asbabul wurud.
adalah asbabul wurud ini, sebab turunnya dan alasan kenapa hadis tersebut turun. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dalam hijrahnya, Nabi SAW itu berkhutbah dengan hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat tadi. Alasannya karena Rasulullah SAW mengetahui bahwa salah satu sahabatnya dalam hijrah itu, dia ikut melakukan hijrah bukan karena mengharap ridho Allah, tetapi dia melakukan hijrah itu karena untuk menikahi seorang wanita yang bernama Muhajir Ummu Qais. Maka pada saat itu Nabi SAW mengingatkan sahabatnya akan pentingnya niat dalam berhijrah, yang mana kita berhijrah hanya semata-mata menghadapkan ridho Allah dan berada di jalan Allah, bukan mengharapkan niat yang lain-lainnya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu isi kandungan dari hadis riwayat Muslim tentang niat. Adapun isi kandungannya yaitu yang pertama, niat merupakan syarat diterima atau tidaknya amal perbuatan. Kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan ditempatkan di hati. Ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah. Keempat, seseorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Kelima, semua perbuatan yang mubah jika diiringi dengan niat, maka dia akan bernilai ibadah. Keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat adalah niat. Dan terakhir, niat merupakan bagian dari iman. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan materi dari hadis riwayat Muslim tentang niat. Oke, kita lanjut ke menu yang terakhir, yaitu kuis. Di sini kita akan menghadapi kuis dan ada juga pilihan optionnya. Soal pertama, innamal a'malu titik. Di sini saya melakukan kesalahan karena titiknya berada di awal ayat. Tetapi di komputer saya itu di akhir, mungkin ada kesalahan teknis. Jadi di sini option A dunia, B binniyah, C fahizratuhu, D yusibuha. Jika teman-teman menjawab option A, maka jawabannya salah. Jika teman-teman menjawab option B, benar. Jika teman-teman menjawab option C, salah. Dengan option D juga salah. Jadi dari soal pertama, jawaban yang benar itu adalah B binniyah. Oke, kita lanjut ke soal kedua, yaitu hadis niat merupakan sepertiga ilmu. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu A. Perbuatan tangan, kaki, dan mulut, B. Perbuatan hati, lisan, dan mulut, C. Perbuatan mata, hati, dan kaki, D. Perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Jika teman-teman menjawab option A, maka jawabannya salah. Begitu juga dengan B, salah. C juga salah. Dan yang terakhir D. Dan jawaban yang benar dari soal kedua adalah D, yaitu perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Oke, masuk kita ke soal selanjutnya, yaitu seseorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar titik. A. Matanya, B. lisannya, C. niatnya, D. sikapnya. Jika kita menjawab A, maka salah. Begitu juga dengan B, juga salah. C, benar. Dan D, salah. Jadi dari soal ketiga, jawaban yang benar itu adalah C, yaitu niatnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu setiap ibadah yang dimulai dengan niat akan titik. A. berdosa, B. bermanfaat, C. sia-sia, D. biasa aja. Jadi dari soal ketiga ini, coba teman-teman tebak jawabannya apa. Jika teman-teman benar, maka teman-teman akan mendapatkan nilai plus. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai hadis riwayat Muslim tentang niat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datangnya dari saya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya ingin memberikan statement closing yang mana orang yang bergerak lambat itu lebih baik daripada orang yang hanya diam saja. Sekian dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.